Bunda, panggil Cika yang baru saja masuk ke dalam rumah Calvin bersama keluarganya. Di sana ada Gladys, Chico, Kia bersama kedua orang tua dan oma serta opanya. Mereka datang ke sana untuk melihat keadaan Santi, apakah sudah membaik atau belum. Calvin dan Santi yang duduk di teras samping saling bertatap mata begitu mendengar suara seorang wanita yang memanggil sang nyonya rumah. Kayak suara Cika, kata Santi tanpa mengalihkan pandangannya pada sang suami. Kayaknya sih iya, sahut Calvin. Biar aku lihat. Sambungnya sambil berdiri dari duduknya. Baru juga berjalan sampai pintu. Sudah terlihat rombongan keluarganya datang. Bunda mana ya? Tanya Gladys pada pria dengan usia sangat matang yang karismanya masih cetar membahana meskipun sudah memiliki 3 orang anak yang bisa dibilang dewasa. Tuh lagi duduk, jawab Calvin dengan dagunya menunjuk ke arah di mana Santi berada. Anak-anak dari adik-adik Calvin semuanya memanggil Calvin dan Santi dengan sebutan ayah dan bunda. Tak terkecuali anak-anak Daniel dan Reta. Gimana kakinya nak? Tanya Pak Delro saat Santi menyelami tangannya. Sudah lebih baik kok Pak, jawab Santi. Tumben jam segini sudah santai di rumah kak, tanya Dena. Dengan mata menelisik penampilan sang kakak yang sudah mengenakan celana pendek dan kaos lengan pendek. Bisanya belum sampai rumah, sambungnya yang sangat tahu betul. Bagaimana kakak pertamanya itu? Aku nggak berangkat ke perusahaan hari ini, jawab Calvin. Tumben, Beodena dengan Suya memincingkan matanya menatap ke arah Calvin. Apa kamu pikir aku setega itu sampai ninggalin istri yang lagi sakit sendirian di rumah demi sebuah pekerjaan? Jawab Calvin dengan begitu sarkas. Ya, kirain, sahut Dena. Selamat sore. Sapa Reta yang baru datang bersama anak dan suaminya. Sore, sahut semua. Gimana kak? Tanya Reta. Sudah jauh lebih baik, jawab Santi. Jadilah semuanya kumpul di kediaman Calvin hingga larut malam barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Kamu benaran gak apa-apa, aku tinggal yang. Tanya Calvin yang entah sudah keberapa kalinya. Sehingga membuat Santi menghela nafasnya dan memutar kedua bola matanya dengan malas. Iya mas, aku yakin seyakin-yakinnya, jawab Santi. Lagian di rumah juga banyak orang yang bisa aku mintai tolong. Adek sama abang juga gak ada mata kuliah sampai sore hari ini, sambungnya. Gak ada tapi-tapian, kasihan Nick yang keteteran menghandle perusahaan. Potong Santi saat Calvin hendak memberinya sebuah alasan. Jadi, sana berangkat atau aku gak mau bicara sama kamu, ancam Santi. Hidup bersama Calvin sudah puluhan tahun membuat Santi begitu sangat hafal dengan banyaknya pekerjaan Calvin yang seolah tak pernah ada habisnya. Lagian juga hari ini Melda dan Rena juga akan berkunjung ke rumah. Jadi aku makin banyak teman, sambung Santi. Baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, kamu harus segera hubungi aku, kata Calvin pada akhirnya yang pasrah mengikuti keinginan sang istri. Iya sayang, jawab Santi. Sudah, yuk ke bawah. Kasihan anak-anak pasti sudah nunggu kita buat sarapan, ajak Santi mengingat hari semakin beranjak siang. Calvin pun menganggukkan kepalanya dan mereka berdua berjalan beriringan menuju ke ruang makan yang ada di lantai bawah. Dengan tangan Calvin merangkul pinggang Santi dengan begitu posesifnya. Seperti kata Santi, tepat jam makan siang Melda dan Rian datang ke rumah dengan membawa beberapa tentengan di tangan keduanya. Hubungan Rina dan Santi sudah membaik semenjak Rini keluar dari rumah sakit jiwa. Karena kini sudah hidup selayaknya saudara. Bawa apa? Banyak banget tanya Santi pada keduanya. Ada macem-macem, jawab Melda. Ada rujak, ada siomay, batagor, cilor, sempol, dimsum, es dawet, asinan juga ada, kata Rini dengan tangan mengeluarkan satu persatu.
kotak-kotak makanan dari dalam paper bag yang mereka bawa. Santi refleks menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak merasa gatal, senang, tapi bingung juga kalau jumlahnya sebanyak ini. Apa ini nggak kebanyakan? Tanya Santi dengan tangan menunjuk ke makan makanan yang sudah berada di atas meja, berjejer dengan begitu rapinya. Enggak lah, kita makan sepuasnya, sahut Melda. Lagian sudah lama juga nggak makan beginian. Jadi tadi begitu lewat dan lihat jajan-jajanan itu, jadi kepengen. Sambungnya, sambung mengingat-ingat kapan terakhir mereka memakan makanan seperti itu. Bi Ina, panggil Santi pada kepala ART yang kebetulan melintas tak jauh dari sana. Saya Nyonya, sahut Bi Ina, yang langsung dengan sikap menghampiri Santi dan kawan-kawan. Bi, bisa minta tolong, minta salah satu ART buat bawain piring sama gelas. Pinta Santi dengan begitu sopannya. Baik Nyonya, jawab Bi Ina. Namun saat Bi Ina hendak pergi untuk memenuhi perintah sang majikan, langkahnya terhenti kala mendengar dipanggil oleh seseorang. Tunggu Bi, kata Rini. Iya Nyonya Rini, sahut Bi Ina yang kembali menghadap ke arah tiga wanita itu. Ini untuk Bibi sama yang lain, kata Rini yang sudah berdiri dan menyerahkan satu paper bag yang berisi jajanan yang sama. Tadi memang sengaja mereka beli lebih. Terima kasih banyak Nyonya, ucap Bi Ina, mewakili para temannya yang lain. Kabar anak-anak gimana Mel? Ren tanya Santi. Mereka baik, jawab keduanya. Nanti mereka bakal nyusul ke sini, sambung Rini yang diangguki oleh Melda. Suami kamu tadi katanya hubungi suami kita-kita buat sekalian makan malam di sini, imbuh Melda. Rasanya sudah lama ya kita nggak ngumpul bareng, kata Santi. Kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, sambungnya lagi yang dibenarkan oleh Melda dan Rini. Hari sudah semakin beranjak sore. Melda dan Rini yang sudah tahu rencana makan malam bersama pun sengaja membawa pakaian ganti dan menumpang bersih-bersih di kediaman Santi. Daripada mereka harus bolak-balik dan kalau tak bersih-bersih, pasti tak akan terasa nyaman di badan mereka. Flo dan Rayla yang pulang pertama dan disusul dengan kedatangan anak kedua dan ketiga dari Melda yaitu Mikhaela dan Naomi. Baru anak-anak dari Rini, lebih tepatnya anak-anak angkat yang Rini dan Rifan adopsi dari mereka masih bayi yaitu Ada Rini. Dan Damar Rena yang sadar dengan kekurangan sudah meminta berkali-kali pada Rifan agar menikah lagi supaya mereka itu mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri. Namun pria itu kekeh tidak mau dan memilih untuk mengadopsi anak guna melengkapi rumah tangga mereka. Flo makin cantik aja, puji Rini pada putri bungsu Santi. Terima kasih tante, ucap Flo. Ayah sama kakak lebur ya bun. Kok belum pulang? Tanya Flo pada sang ibu. Belum juga Santi buka suara. Pria yang mereka bicarakan sudah muncul. Itu. Tunjuk Santi ke arah di mana suami dan putranya berada. Karena matanya lah yang lebih dulu menangkap kedatangan mereka. Ternyata tak hanya Calvin dan Andi, tapi juga ada Nick dan Miko, si putra pertama Nick, yang menjadi asisten Andi. Juga ada Rifan. Tak ada yang lebih membahagiakan bisa berkumpul dengan keluarga, saudara juga sahabat. Itulah yang Santi rasakan. Setelah begitu banyak penderitaan dan hal buruk yang dirinya alami, akhirnya bisa merasakan kebahagiaan yang begitu sempurna. Dirinya bisa berdamai dengan keadaan dan menjadi ratu di tangan pria yang tepat. Mungkin kalau dulu dirinya menolak permintaan konyol dari Calvin, dirinya tak akan mendapatkan semua ini. Dia selalu meyakini, jika Tuhan memberinya kesakitan, maka itu semua adalah jalannya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Terima kasih ya mas, ucap Santi. Saat keduanya sudah duduk di RNCG, dengan kaki lurus berseloncor dan bersandarkan headboard. Untuk? Tanya Calvin dengan kepala yang tadinya
lurus ke depan menjadi menoleh ke arah Santi. Karena sudah mengundang mereka untuk makan malam bersama, jawab Santi. Calvin merubah duduknya menjadi bersila dan menghadap Santi. Tangannya terulur mengusap pipi mulus wanita yang sudah menemani hidupnya selama beberapa tahun. Karena kebetulan Melda dan Rini kesini, jadi sekalian ajak aku minta suami mereka buat makan malam bareng, biar rame, sahut Calvin. Lagian sudah lumayan lama gak ngumpul bareng mereka. Sambungnya lagi. Oh iya mas, besok aku izin buat ke toko ya. Kata Santi meminta izin. Aku jenuh banget di rumah. Sambungnya lagi. Emang dasar pekerja keras. Jadi baru di rumah beberapa hari saja rasanya sudah kayak dikurung bertahun-tahun. Enggak, jawab Calvin dengan kepala yang menggeleng. Menandakan penolakan yang menggeleng. Membuat wajah Santi langsung ditekuk. Paling tidak sampai waktunya kontrol dan kita tahu bagaimana keadaan kaki kamu. Sambungnya lagi. Aku cuma gak mau kalau kamu jadi semakin sakit sayang. Jadi tolong mengerti kekhawatiran suami kamu ini. Imbu Calvin yang membuat wajah Santi yang tadinya cemberut berubah seketika. Ada perasaan bahagia sekaligus haru karena mendengar kita diperhatikan dan dikhawatirkan oleh seseorang yang paling kita cintai. Ya sudah, aku nurut sama kamu. Putus Santi. Istri pintar. Puji Calvin yang kemudian memberikan kecepan di kening serta beir sang istri. Ayo tidur. Sudah malam. Kata Calvin yang kembali merubah posisinya untuk bersiap tidur. Selamat malam suami, ucap Santi. Selamat malam istri, sahut Calvin. Bun, kapan jadwal kontrolnya? Nanti biar kakak antar. Tanya Andi saat mereka semua sudah selesai sarapan. Sama abang aja bun, sahut Rai. Bunda kontrolnya sama ayah, kata Calvin yang membuat kedua putranya langsung diam seketika. Senang rasanya diperhatikan oleh ketiga jagoannya, suami dan kedua putranya yang sangat perhatian tapi juga sangat posesif pada Santi dan Flu. Bagaimana perkembangan? Kata Calvin mengajak berbicara putra sulungnya. Iya, kata Santi pelan namun penuh penekanan dengan tatapan mata yang membuat Calvin bergidik ngeri. Nanti kita bicarakan di perusahaan kak, kata Calvin. Sudah, berapa kali bunda bilang, jangan bahas masalah pekerjaan. Jika kita sedang kumpul bersama terlebih saat di ruang makan, kata Santi. Apa ayah lupa, ha? Kata Santi melempar pertanyaan pada suaminya. Maaf bun, cicit Calvin. Saking bersemangatnya menanyakan perkembangan proyek yang sedang ditangani oleh putra sulungnya, sampai dia lupa dengan larangan sang istri yang sudah ada sejak mereka menikah. Apalagi ini termasuk proyek besar atau Santi proyek yang pertama ditangani oleh Andi. Kalau ingin membahas pekerjaan, sana di perusahaan atau di ruang kerja, tambah Santi. Kan sudah minta maaf bun, kata Calvin dengan pelan. Kalian cepat berangkat. Nanti keburu siang dan kena macet, kata Santi pada ketiga anaknya. Satu persatu akhirnya berpamitan pada ayah ibunya. Dan yang terakhir tentu saja Calvin. Jangan marah bun, ayah benaran minta maaf, kata Calvin merengkuh pinggang sang istri untuk lebih mendekat ke TBH-nya. Sahut Santi. Sana berangkat, usirnya. Bunda, maafin ayah dulu baru ayah berangkat, kata Calvin seperti menuntut balasan maaf dari sang istri. Iya, sudah aku maafin, kata Santi. Kasih senyum dulu bun, biar ayah bisa konsentrasi kerjanya, kata Calvin lagi. Mau tak mau, Santi pun menurutinya daripada suaminya ini tak juga berangkat-berangkat. Dan kasihan Nick yang harus mereskul ulang jadwal Calvin.
jika sampai pria itu delay datang ke perusahaan. Sudahlah, sana berangkat, kata Santi seusai menampilkan senyum manisnya. Pria itu pun langsung berpamitan dan tak lupa men-CEM BEBR manis sang istri. Santi sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan Calvin. Pria itu masih saja sampai seperti dulu, padahal mereka sudah menjalani pernikahan puluhan tahun dengan 3 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Satu yang berubah, pria itu jadi semakin bertambah manis dan romantis. Seperti perkataan sang ayah, Andi langsung pergi menuju ke ruangan Calvin saat ayahnya datang untuk membahas proyek yang dia kerjakan. Tok, tok, tok. Masuk, seru Calvin. Ceklek. Selamat pagi tuan, sapa Andi, kayaknya para karyawan sang ayah. Biasa saja Andi, lagian di sini cuma ada kita berdua, tak ada orang lain. Kata Calvin. Ayo duduk. Katanya lagi. Terima kasih ayah, ucap Andi. Pria itu duduk di kursi tepat di depan Calvin. Tangannya mulai membuka laptop yang dia bawa untuk menjelaskan berjalannya proyek yang dia tangani. Dengan lihai dirinya mulai menerangkan atau persatu yang tertera di layar tersebut. Selain wajah, cara kerja dan sifat Andi benar-benar sangat menurun dari Calvin. Ayah sangat puas dengan kinerja kamu. Tapi beberapa poin-poin yang ayah katakan tadi, ayah harap dapat kamu perbaiki. Kata Calvin seusai Andi selesai menjelaskan semuanya. Baik ayah, jawab Andi. Oh iya, bekerja samalah yang baik dengan Miko. Dia memang sudah dipersiapkan oleh Om Nick untuk membantu kamu dan dia juga sangat bisa diandalkan. Jadi kamu bisa meminta pendapat atau mendiskusikan semuanya dengan dirinya. Kata Calvin memberitahu sang putra. Keluarga Om Nick begitu mendedikasikan hidup mereka untuk membantu dan bekerja dengan kita Andi. Jadi ayah sangat berharap kamu dan Miko bisa menjadi satu tim yang solid. Sama seperti ayah dan Om Nick, juga opa dan ayah Om Nick dahulu, sambungnya lagi. Baik ayah, dan terima kasih atas saran dan nasihatnya, ucap Andi. Kalau begitu Andi pamit kembali ke ruangan pamitnya. Sahut Calvin dengan kepada yang mengangguk. Andi panggil Calvin saat tangan putranya sudah hendak memegang handle pintu. Iya, sahut Andi yang langsung berbalik menghadap sang ayah. Jangan lembur terus, bundamu selalu saja mengomel dengan ayah akan hal ini, kata Calvin. Iya ayah, akan Andi usahakan. Sahut Andi, bukan diusahakan tapi harus. Kata Calvin seolah tak ingin terbantah dan itu harus mutlak dilaksanakan. Kata Andi yang kemudian benar-benar keluar dari ruangan Calvin.